menceritakan tentang guru kita, Syekh Abdullah Al-Harari. Jadi sebenarnya simpel kalau kita bermuamalah dengan masyarakat. Masyarakat sukanya apa sih? Suka orang yang pribadinya baik, ngomongnya enak, baunya wangi, tutur katanya lembut. Itu kan orang kayak gitu dicintai apa dibenci orang kayak gitu? Dicintai. Gitu. Kalau kita sudah menemukan jalan ke hati, itu jalan untuk ke telinga itu mudah. Kalau kita ini dicintai, omongan kita itu didengar. Tapi kalau kita dibenci, omongan kita biasanya nggak didengar. Nggak didengar itu maksudnya nggak digunakan. Kalau didengar ya denger dia, kita ngomong denger gitu. Tapi apa sih? Cuman masuk telinga, keluar telinga. Ya, makanya kita harus jadi pribadi yang menyenangkan. Seorang guru umpamanya, kalau kalian benci, makanya jangan ada yang benci sama saya ya. Kalau misalnya kalian benci dengan guru tertentu, itu ilmunya nggak masuk itu. Jadi walau seenak apapun gurunya, sehebat apapun gurunya, tapi kalau kalian nggak sedang sama gurunya, itu ilmunya nggak masuk itu. Misalnya contoh, nggak suka sama guru matematika, matematikanya bisa nggak? Nggak suka sama guru bahasa Inggrisnya bisa nggak? Nggak bisa. Tapi kalau suka sama guru olahraga, ya walaupun nggak bisa bal-balan, ya seneng-seneng aja. Sepak bola. Kalau nggak tahu sepak bola. Jadi makanya supaya ilmu kalian masuk, kalian harus cintai guru-guru kalian. Gitu. Kalau nggak cinta ya sudah urusan kalian gitu. Kurang apa coba? Ya. Jadi penting itu, serius penting. Jadi saya sendiri pengalaman gitu, guru-guru yang saya cintai itu ilmunya masuk. Tapi guru yang ya bukan nggak cinta ya, cuman ngajarnya nggak enak gitu loh. Kalau orangnya saya hormati, tapi ngajarnya nggak enak. Ngajarnya nggak enak itu membosankan, kemudian juga kaku, kemudian juga monoton gitu aja. Itu biasanya nggak masuk saya, nggak masuk. Tapi saya suka ya matematika, alhamdulillah. Bukannya nggak suka matematika, tadi contoh aja itu. Berikutnya, an yahdhara min an yamna'ahu takabbur awil haya' wa talabil ilmi. Jadi harus hati-hati jangan sampai punya sikap takabur. Takabur itu sombong. Kemudian juga malu, jangan sampai punya sikap malu yang tercela. Kalau takabur tercela semuanya ya, nggak ada takabur itu yang terpuji itu nggak ada. Namanya sombong itu tercela. Sombong itu apa? Takabur itu apa? Raddul haq ala qailihi. Jadi kalau dikasih tahu nggak mau nerima, itu namanya sombong. Karena apa? Karena yang ngasih tahu lebih muda, yang ngasih tahu lebih miskin, lebih rendah derajatnya umpamanya, yang ngasih tahu muridnya umpamanya enggak. Kalau kita guru-guru kita enggak seperti itu, enggak seperti itu. Jadi terkadang misalnya pas guru baca salah baca, ya kan guru kan juga manusia kadang salah baca, diingatkan sama muridnya, Syekh Ali sahadha birrafa, bukannya yang dibaca rafa. Tapi ya yang ngasih tahu juga sopan, gurunya sahih kama qulta, ya seperti yang kamu bilang. Iqra'u bil rafa, disuruh membaca dengan menggunakan rafa, seperti itu. Jadi nggak sombong, kamu murid saya guru, bukan seperti itu. Karena guru bukan nabi, guru ya bukan nabi, artinya masih menerima, masih mungkin salah gitu, masih mungkin salah. Itu guru bukan malaikat gitu. Kemudian jadi orang suci, tidak ada salahnya sama sekali, enggak. Tapi itu seandainya guru kita salah, kita beritahu dengan cara yang paling santun. Ustadz, tadi bukannya seperti ini Ustadz. Dulu antum pernah jelasin seperti ini, kok tadi seperti ini gitu. Kok bertentangan Ustadz pemahaman saya? Apa saya salah paham atau memang permasalahannya seperti itu? Lah gurunya kan nanti kan ditinjau ulang. Oh iya, seperti yang kamu bilang, tadi saya salah ucap atau ada hal yang belum saya sebutkan sehingga kamu pahamnya seperti itu. Gitu harusnya. Jangan kalau sudah jadi guru kemudian nggak nerima nasihat, enggak. Bukan seperti itu. Jadi itu jangan sampai punya sikap sombong yang menjadikan dia tidak mau belajar. Dia senior misalnya, kemudian pas kebetulan dia ketinggalan satu majelis nggak ikut ngaji. Lah yang kebetulan ikut itu adik kelasnya semuanya. Aduh gengsi ini, masa saya ngambil ilmu dari dia. Nggak, jangan seperti itu. Atau al-haya alladzi yamna'uhu an talabil ilmi. Jangan sampai punya sifat malu yang menjadikan dia tidak mau belajar. Apakah ada yang seperti itu? Ada.
Kadang ada orang itu karena dia gengsi, malu, nggak mau belajar. Sudah tua gitu ya, nggak mau belajar. Tapi kalau di Syahama itu nggak ada seperti itu. Di Syahama nggak. Guru senior ngajar dari guru yang junior biasa, sesuatu yang biasa. Nanya itu biasa. Saya tanya Ustadz Hayat biasa. Guru senior saya yang dulu saya belajar dari beliau tanya ke saya sesuatu yang biasa. Nggak ada masalah gitu. Nggak ada masalah karena kita saling melengkapi. Sebagian orang kan enggak gitu, gengsi. Kalau misalnya belajar ke mantan muridnya itu gengsi. Gengsi ada yang seperti itu. Lah kalian jangan seperti itu. Jangan sampai punya sikap malu yang menghalangi kalian untuk belajar. Itu malu yang tercela seperti itu. Malu itu ada dua macam. Malu yang terpuji, ada malu yang tercela. Kalau malu yang terpuji itu adalah malu yang menjadikan seseorang itu tidak mengerjakan perbuatan maksiat kepada Allah. Malu yang mendorong seseorang untuk tidak melakukan perbuatan maksiat kepada Allah atau hal-hal yang tidak layak bagi seorang dia. Itu malu yang terpuji. Tapi kalau malu yang tercela ini, malu yang seperti ini, malu yang orang karena malu kemudian tidak mau belajar. Dia sudah jadi orang ya, sudah jadi orang dewasa, anaknya mondok, kemudian nggak mau diajarin sama anaknya. Menganggap anaknya adalah air kencingnya sendiri, kan ada orang tua yang seperti itu. Jadi kalau dikasih tahu itu tidak mau. Kamu kan anak saya bapak. Dia pemahamannya seperti itulah. Enggak seperti itu juga. Bapak juga kadang salah.